Apa yang dilakukan ini modifikasinya cukup kebablasan. Pada saat banjir Makassar, buaya juga naik Iya, dan ternyata ditangkap. Iya. Ada orang mengaku bahwa keluarga. saudaranya itu. Viral pi baru nakui. Ya, Nesa ni bicarae, manguru di niae, masih di natie si pahan niya katae. Tempat dingin gego paso matabu na kanaso tidak boleh goyah walaupun dikena sinar matahari. istrinya dari Ya. Jeneponto, Ya, laki-lakinya dari Bantaeng. ya, Karena dijodohkan. Setelah itu kemudian lari. Akhirnya digantikan oleh adiknya yang masih SMP. ya. Ini bagaimana dalam apa resiko dan konsekuensi ketika sihir ini dilanggar? Konsekuensinya hal yang paling tragis dan hal yang paling nekat itu adalah kematian. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Jika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Hari ini spesial kita di Jakarta, tepatnya berada di rooftop salah satu apartemen. Dan ini spesial sekali, saya ngobrol sama teman, tokoh muda yang menginspirasi banyak orang. Dan langsung kita present saja melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, bunganya indah tidak terpisah. Sungguh senang rasanya hati sudah datang budayawan muda Abdi Mahesa. Terima kasih Kak. Assalamualaikum, Selamat Pak Kiai. Kak. Waalaikumsalam Kak. Memang nuansa Ramadan disesuaikan Ya, di. Ramadan disesuaikan. Kak. Masya Allah. Iya, Kak. Kakak Abdi sehat Ki? Alhamdulillah. Kareba Kak. Madeceng. Alhamdulillah Mas Age nama dising. Wah, enak mentong kalau budayawan Ya. didengar. Kakak Abdi, Ya, kita saya mengenal kita selama ini kan di Makassar, tapi ternyata sudah hijrah di Jakarta karena betul kuliah. Kak. Iya Kak. Bagaimana proses perkuliahan hari ini? Alhamdulillah Kak, sementara ini prosesnya itu lancar Kak, dan sekarang sementara persiapan penyusunan tugas akhir Kak ya. Tugas akhir untuk menyelesaikan S2 Kakak S2 Abdi. Kak. Woi, Menyesuaikan alhamdulillah. tugas akhir yang mengangkat naskah-naskah kuno dari kita asal punya daerah. Woi, Laga Ligo termasuk Laga Ligo itu yang paling utama Kak, yang jadi objeknya. luar biasa. Kakak Abdi, saya Kak. panggil Kidini kodong karena saya minta pertanggungjawaban tak. Iya, Minta klarifikasi atas fenomena-fenomena viral yang Ya. baru-baru ini terjadi dan menghebohkan. betul Kak. Kadang-kadang di luar nurul, Ya, di luar prediksi BMKG. ya betul Kak. Tidak bisa Ya, dibayangkan. Tidak bisa Kak. dibayangkan. Yang pertama saya mau masuk tentang ini boleh saya tayangkan, di mana ada kemarin viral bahkan banyak sekali dia masuk ke saya. Ya, Kak Rizal tolong diangkat ini. Kenapa adik-adik ini ya, terkait dengan pakaian, pakaian. di mana peragaan atau mungkin dalam rangka pemilihan duta Iya, pariwisata atau mungkin duta yang menyangkut dengan kebudayaan. Kebudayaan. Itu ada namanya kreasi tahu. iya, modifikasi. Modifikasi, Iya, baju bodoh, iya. sarung agak diangkat dan Diangkat, sebagainya. Belum pernah ada yang menyorakan ini. Ya. Secara kreativitas saya sah-sah saja Ya, mendukung Ya, kayaknya. dalam seni memang membiarkan adanya satu dinamika Kak ya. Oke. Tetapi kalau hal yang menyangkut dengan budaya ada etik. Ada etik yang mengatur, yang membatasi, mengendalikan, mengontrol, karena kita orang Bugis Makassar ada konsep Siti Najah. Oke. Dan yang Apa itu? kedua, Siti Najah itu pantas atau tidak. Oke. Dan yang kedua ini, kita orang Bugis Makassar ini nuansa Islam kita sangat kuat, sehingga yang namanya aurat itu merupakan satu hal yang berdimensi siri. Oke. Nah, jadi dulu pada masa pemerintahan Ratu Boni Fatimah Banri, waju bodo itu di bawah lutut tapi dipanjangkan lagi. Oke. Sampai di bawah lutut dulu, cuma di atas lutut tapi dipanjangkan lagi sampai di bawah lutut. Itu baju bodo. Terkait dengan sarung, sarung itu kan simbol sebagai patongkok siri, penutup Oke. aurat, penutup harga diri. Hmm. Sehingga dalam orang menikah itu ada hantaran berupa sarung. Dan Oke. ketika orang mapaci ada juga sarung. Oke. Itu menandakan bahwa si mempelai ini bisa saling menutupi harga dirinya, saling menutupi aibnya, saling menutupi persoalan yang sangat krusial terkait dengan martabat mereka. Jadi ini menurut saya sangat problematik juga ya, karena selama ini banyak panitia-panitia yang kebablasan, sehingga dengan adanya yang viral kemarin, saya di DM juga sama ada laporan, sehingga saya menghimbau kepada pihak pelaksana untuk kedepannya lebih berhati-hati, lebih memperhatikan etika yang kita junjung, dan lebih banyak berkoordinasi dengan kami agar hal itu tidak terulang kembali. Oke. Tadi ada yang kita sampaikan bahwa menutup aurat. Iya. Memangnya baju adat kita sudah menutup aurat kan? Baju bodoh transparan juga itu Kakak. Ya, pada awalnya transparan, tetapi dalam perkembangan zaman itu mereka mulai melakukan suatu modifikasi agar lebih tertutup lagi, tidak Oke. transparan lagi. Nah, baju bodoh itu adalah baju yang simbol melebih. Perempuan Oke. Bugis Makassar itu harus melebih. Melebih itu adalah dia memiliki interpersonal beauty yang terpancar dari bagaimana dia menutup auratnya. Nah, apa yang dilakukan ini modifikasinya cukup kebablasan, karena
Walaupun memang ini Kak ya, walaupun memang transparan, tetapi dia menggunakan selendang yang disebut dengan saleno. Jadi mereka itu menutup, sekalipun dia menggunakan baju bodoh, dia tetap menggunakan kain untuk menutup kepalanya yang disebut dengan mak bombong atau mas saleno. Jadi itu yang sangat menjadi titik bahwa aurat itu merupakan satu hal yang harus dijaga. Baik. Saya mencoba masuk ke bagian tengah-tengah ini Kak Iya. Abdi. Saya coba tidak berpihak secara 100% ke teman-teman penyelenggara Ya, atau ke IO atau ke yayasan terkait. Tidak juga, supaya ini lurus bagaimana generasi-generasi kita ini melihat secara objektif. Kan ada namanya kreativitas Kak Iya. Abdi. Ini kan kreativitas. Kreativitas itu kan bagaimana melahirkan sebuah daya tarik iya, yang kemudian orang akhirnya penasaran untuk Iya. bagaimana menggali iya, seni ataupun budaya itu. iya. Berarti kalau secara penjelasannya Kakak Abdi tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa untuk di kebudayaan tidak bisa ada unsur kreativitas. Boleh ada kreativitas. Ada Justru batasan tertentu. dengan bahan pakaian yang tadinya transparan lalu dibuat tertutup. Oke. Dulu yang orang pakai lengan panjang lalu di kreativitas dengan lengan pendek lalu dipanjangkan karena untuk menyesuaikan dengan kudung. Itu kreativitas yang dibolehkan. Dalam budaya kreativitas itu boleh, tetapi harus selaras dengan etika. Sebelum ada estetika, etika dulu Kak. Ya, etikanya seperti apa, aturannya seperti apa, tata keramanya seperti apa, koridornya seperti apa. Baik. Karena justru ini modifikasinya modifikasi harusnya mengarah ke lebih baik. Modifikasi harusnya mengarah yang lebih beretika lagi, tapi ini Oke. justru terjadi degradasi etika yang saya lihat. Berarti patokannya hanya pada aurat. Patokannya pada aurat. Begitu Kakak ya? Iya. Berarti kalau saya menyebutkan, biasa kita dengar istilah mengembangkan kebudayaan. Boleh, Bisa itu. bisa. Tapi Sekarang dengan catatan adanya ekraf, baju bodoh bisa berkembang sesuai dengan gaya dan sesuai dengan kemauan dari desainer, tetapi harus sesuai dengan koridor dan juga aturan-aturan atau tata krama yang kita anut. Oke, baik. Berarti clear ya untuk persoalan itu Kakak Betul, Kak, Abdi. iya. Yang dimana teman-teman supaya tidak ada lagi perdebatan dan sebagainya, dan seolah-olah dianggap kita punya budaya Bugis Makassar, Toraja Mandar di Sulsel ini kampungan banget, Iya, tidak up to date, iya, tidak global, ya, tidak faktual, tidak faktual, responsif, tidak modern. tidak berkembang, tidak modern, Bukan dan tidak itu ya? terbuka, bukan itu. Bukan Kak. itu maksudnya. Ya, kita punya prinsip yang kita anut dan Baik. kita jadikan suatu bentuk ideologi. Iya. Kalau menurutnya Kakak Abdi ini, apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga teman-teman sampai ke sana idenya sehingga Ya, karena memperlihatkan? dia mungkin mengikuti suatu ketentuan dari pusat lah ya. Oh, Mungkin ada penilaian. aturan, ada SOP yang Oke. disampaikan dari pihak panitia dari pusat bahwa modelnya seperti ini, menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, sehingga mereka mau tidak mau harus mengikuti, menyelaraskan dan juga menyesuaikan dengan apa yang instruksi dari pusat itu. Tidak mungkin dong kegiatan ini tidak terkoneksi dengan pemerintah Kakak Abdi. Iya, terkoneksi, Pasti ada Kak. dinas kebudayaan. Tetapi di dalam foto itu kata panitia penyelenggara itu, ini tidak ditampilkan di ruang publik, hanya Oke. sesi fotografi. Baik. Nah, ini tidak tampilkan di muka publik, Kak. Tapi menurut saya tidak tampil di muka publik, asalkan ada foto dan itu yang beredar. Kami orang Sulawesi Selatan hanya menilai dari apa yang tampak, Apa yang tampak, apa yang beredar, apa yang hingga beredar. dikonsumsi oleh publik. Sehingga itu kita butuhkan klarifikasi. Baik, Iya, siap. Kak. Clear ya yang pertama ini. Ya, Yang kedua Kakak Abdi, soal yang baru-baru juga viral di Jeneponto ini. ya, Soal pernikahan, ya, di mana ada sepasang calon suami istri, ya, ya, istrinya kita sebut saja nama daerahnya dari Ya. Jeneponto, ya, laki-lakinya dari Bantaeng. ya, Tapi kemudian pertemuan itu Mapetuade itu terjadi di Kalimantan. ya, Lalu kemudian karena dijodohkan, saya Iya. bacanya. Setelah itu kemudian ternyata lari, lari, minggat. minggat, Iya, perempuannya mungkin karena ada pacar atau Iya. mungkin karena ada kekasih lain. ya, Tiba-tiba tersinggunglah keluarga laki-laki. Lalu kemudian tentu menuntut, apalagi mungkin sudah beredar undangan dan undangan, ya, seterusnya. Iya. informasi sudah Anda beredar. update itu Kakak Abdi Iya. ya. Dan akhirnya digantikan oleh adiknya yang masih SMP. Ya, Ini bagaimana dalam pandangan budaya ini? Ini buat- Dibenarkan atau bagaimana ini? ya, ini hal yang tidak bisa diprediksi. Kita dalam kebudayaan, hal itu kan di luar dari benar atau tidak, tapi Baik. konsep Siti Naja. Jadi itulah pentingnya ada namanya Pak Bunga Sibali. Dulu ada Pak Bunga Sibali Oke. yang diadakan oleh pengantin yang tanda kutip statusnya bangsawan.
untuk mengantisipasi atau melakukan langkah mitigasi ketika hal itu terjadi. Dulu kan ada Pak Bunga Sibali itu. Pak Bunga Sibali itu maksudnya Itu semacam pagar ayu, bukan anak boting, tapi dia berbusana pengantin mirip kita yang menjemput mengapit kita gitu. Oke. Jadi kalau ada di antara ada tragedi contoh ada ditikam lah, pasti yang ganti itu Pak Bunga Sibali itu. Siapa yang menggunakan pakaian pengantin dia yang ganti. Dan biasanya yang lakukan itu adalah golongan bangsawan karena biaya yang sudah dia kucurkan banyak, operasionalnya gimana, informasinya beredar dan dia juga punya nama baik. Kapan-kapan ada tragedi seperti itu, apakah dia ditikam ataukah meninggal ataukah pingsan ataukah apapun itu, yang ganti Pak Bunga Sibali. Jadi dalam catatan historis mungkin pernah terjadi sehingga Pak Bunga Sibali itu ada. Dan itu disebut dengan boti pas sampo siri, menikah karena menutupi aib yang ada. Apakah itu dibenarkan dalam budaya kita ini di Bugis Sangat Makassar? tidak dibenarkan. Sangat tidak dibenarkan. Tetapi ini langkah mitigasi karena ini siri. Ini siri. Iya, saya coba mau komparasi dengan Silariang tapi sebentar itu. Ya, Ini namanya sangat tidak dibenarkan. sangat tidak dibenarkan. Ini sangat tabu. Halal tetap halal di. Halal tetap halal secara agama, tetapi tidak pernah ada konsep saling mengenal. Tidak pernah saling mengenal, nggak pernah diprediksi. Makanya yang jadi Pak Bunga Sibali itu harus dari pihak keluarga dari mempelai perempuan. Karena ditakutkan dari pihak keluarga lain. Contoh, ini saya ditikam nih. Si raja bilang, oh kamu yang ganti nih anakku yang menikah. Kamu yang duduk di situ. Oke. Jadi dia yang duduk di situ. Kalau ada tragedi itu yang terjadi, gimana kita mau batalkan acara gara-gara itu? Kita sudah effort beberapa hari, keluarga sudah datang dari jauh, berapa biaya yang dikeluarkan dan lain-lain. Sehingga untuk mengantisipasi hal itu terjadi, dia siapkan istilahnya pemain cadangan. Pemain cadangan. Pemain cadangan. Wih. Tapi ini kan di luar prediksi Kakak Abdi. Iya. Apakah kemudian pasca kejadian ini maka semua orang yang mau menikah wajib menyiapkan memang pemain cadangan? Iya, itu dalam pernikahan ada Pak Bunga Sibali. Konsep di pernikahan Bugis Iya, Makassar. ada Pak Bunga Sibali. Pak Bunga Sibali. Iya. Dan itu tidak apakah memang harus saudara adiknya, Tidak kakaknya, perlu, yang penting kerabat Kak. kerabat ya? Kerabat. Jadi kalau ada hal seperti itu terjadi, pas di hari H, yang ganti itu Pak Bunga Sibali. Kalau misalnya pada saat terjadi itu misalnya tidak ada yang mau. Ya, ya cari saja yang siapa yang masih jomblo. Kalau tidak ada yang mau ya itu siri. Tidak bisa dibatalkan saja pernikahan? Bisa dibatalkan. Kalau Anda dari pihak laki-laki, Iya. Kakak Abdi. Dan tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Ya saya menuntut ini termasuk penipuan ini. Penipuan. Termasuk penipuan. Tadi Karena kata mengatakan bahwa itu termasuk siri. termasuk siri, dan siri bagi saya. Siri bagi saya karena saya sudah dalam manu mapetua ada suatu ungkapan nesa ni bicarae manguru di niae masih di niatie sipahan nya katae. Artinya niat sudah bulat. Tempat dingin gego paso matabu na kanaso, tidak boleh goyah walaupun dikena sinar matahari. Tidak akan goyah di terpa angin kecuali maunya Tuhan. Apa resiko dan konsekuensi ketika siri ini dilanggar? Ya, konsekuensinya hal yang paling tragis dan hal yang paling nekat itu adalah kematian. Kematian? Ya, biasanya kan orang baku parang gitu lah ya. Baik. Tapi hal itu jarang terjadi dan mungkin belum pernah terjadi. Tapi dengan keberadaan viral ini, itulah fungsinya sebenarnya adanya Pak Bunga Sibali untuk Bunga mengantisipasi ketika hal itu terjadi. Dan ini terjadi di saat belum hari H, menjelang hari H. Makanya yang disiapkan itu adalah adiknya. Kecuali ketika terjadi di hari H, maka yang gantikan itu boleh jadi dari Pak Bunga Sibali. Jadi Pak Bunga Sibali itu diambil dari pasangan laki-laki perempuan yang sudah matang. Baik. Kakak Abdi, kenapa hal begini masih bisa terjadi di era sekarang ini? Apakah karena ada tidak sempurna manu-manunya atau karena ada paksaan? Mungkin karena dijodohkan atau paksaannya, jadi mereka belum matang secara emosional untuk menikah barangkali. Ada faktor ada subordinasi di mana si laki-laki ini memiliki kuasa atas perempuan sehingga pernikahan itu merupakan solusi. Wah. Solusi untuk menghindari masalah antar keluarga. Baik. Tentu penting juga kita sampaikan karena banyak mungkin orang tua yang belum paham juga ini. Menikahkan anaknya masih sama zamannya Siti Nurbaya. Iya. Nah di situ sama itu Miko nak karena ndak enak kita pernah kena bantu orang tuanya. Ada utang budinya bapak dulu sama itu nak. Apa yang kita mau sampaikan kepada orang-orang tua Bugis Makassar yang sedang menonton ini Kakak Abdi? Bahwa ada tidak boleh dieksploitasi untuk kepentingan kita. Biarkanlah mereka memilih, berikan dia kebebasan untuk menentukan arah hidupnya,
berikanlah dia kemerdekaan, hak asasi mereka harus dipenuhi karena yang menjalankan itu mereka. Dan saya lihat di fenomena di pedalaman daerah kita itu masih sering terjadi hal Sering seperti terjadi. ini. Luar biasa. Wah, berarti kita berharap mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi Kak Dan Abdi. ini jadi pelajaran bagi kita. Menjadi kan? pelajaran bagi kita terutama buat teman-teman yang baru mau merencanakan pernikahan, karena setelah hari-hari ini orang banyak melakukan lomba pernikahan, apalagi mencari sesuai standar TikTok. Kakak Abdi, Standar betul Kak. Kakak Abdi, Standar TikTok. iya standar Iya, TikTok saya itu. update itu, saya lihat itu Kak. Standar TikTok. Laki-laki yang standar TikTok sama perempuan yang standar TikTok itu harusnya kan tidak melihat di situ, Betul-betul dari situ melihat Kak. bagaimana agama, Attitude-nya iya, apa, attitude-nya, skill-nya apa, kompetensinya keturunannya. apa, keturunannya apa Kak. Karena menikah itu ibadah tapi menelantarkan anak orang dosa loh. itu yang luar biasa. Itu Kak ya. Ya. Kakak Abdi, Ya, bagian terakhir ya. soal yang paling fenomenal dan paling tidak masuk akal Kak. Tapi saya sempat percaya 50%. Ya, Entah itu saya ini madongo atau bagaimana, tapi itulah yang kira-kira, karena begitu yang saya dikasih tahu. iya, Soal fenomena saudara kembar tak itu ada buaya. iya. Kemarin ramai sekali buaya di Makassar ini. Iya, di Cimory ya. Iya, pada saat banjir Makassar buaya juga naik Iya, dan ternyata ditangkap. Iya. Ada orang mengaku bahwa keluarga saudaranya itu. viral pi baru nakui. Ya. Sekalinya tidak apa viral tidak diaku. Oh begitu nih. Lucu Nah, ya, saya bilang. ini bagaimana, karena menganggap bahwa oh memang saudaramu itu. Iya. Jadi pada saat katanya orang lahir itu sama lahir dengan buaya. Ya, Cuma buaya ini enggak tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi Iya. waktu saya kecil hidup di kampung Kak Abdi, itu juga yang saya dengar. ya, Bahwa nak Rijal ada itu nak saudaramu nak buaya putih. iya. Iya, Ini bagaimana ini Ya. Kak Abdi? di dalam di dalam kerabat orang Bugis itu Kak ada 3 jenis saudara. Oke. Ada saudara kandung, ada saudara lahir bersama keluar. Saudara-saudara, bukan. Maksudnya saudara kembar. saudara kembar, Jadi yang kedua itu ada namanya saudara lahiriah, lahir ya. batiniah, malajang. Oh ya, oke. Disebut dengan istilah kapue. Oke. Dan ada saudara material, kawali. Jadi ada saudara kawali. Nah, untuk saudara kembar banyak lagi macam-macamnya Kak. Untuk kembar laki-laki dan perempuan disebut dengan dinru ulaweng. Kembar laki-laki dan laki-laki disebut dengan dinru besi. Kembar perempuan dengan perempuan disebut dengan dinru salaka. Ada juga dinru malajang. Kembarannya itu di langit. Ada juga disebut dengan dinru wai. Kembarannya itu buaya. Ada juga disebut dengan dinru darah. Mungkin dari air ketuban, mungkin dari tembuni. Itu dianggap saudara. Begitu nih. Jadi kerabat orang Bugis itu, kami orang Bugis kerabatnya banyak. Begitu. Jadi dengan istilah dinru, dinru itu artinya kembar. Berarti ada betul malajang? Ada dinru malajang istilahnya. Kembarannya itu ada di langit katanya. Dinru wai itu menjadi buaya. Dan di beberapa kasus sebenarnya ini adalah kebudayaan Nusantara. Kebudayaan bangsa Melayu itu menganut kepercayaan tentang adanya saudara kembar. Nah, di orang Bugis saya lihat dalam catatan-catatan Lontara, orang yang menggunakan pakaian buaya itu namanya laruk kodo. Ketika dia naik ke langit, naik ke daratan, dia menggunakan pakaian buaya yang disebut dengan laruk kodo. Orang Bugis mengatakan punewai. Orang Makassar mengatakan patan najekne. Orang Lu mengatakan ampusalu. Tapi analisis saya Kak bahwa dulu nenek moyang kita ini selalu menghiperpolakan sesuatu, mempersonifikasikan sesuatu, memetaforakan sesuatu dengan benda-benda alam. Dulu pasukan kerajaan Talo ada disebut dengan pasukan Patan Najekne. Kalau sekarang Kopaska, komandan pasukan Katak. Iya. Nah, dengan pernyataan itu seolah-olah bahwa pasukannya ini adalah masanya ini adalah seekor buaya, padahal orang yang menanamkan suatu gejolak dalam dirinya bahwa buaya ini adalah hewan yang tidak tertandingi. Nah, sama dengan kasus sekarang Kopaska, boleh jadi di masa yang akan datang orang mengatakan nenek moyangmu dari Katak karena ada namanya pasukan Katak. Oke. Gitu. Ini analisa sementara saya karena dulu di kerajaan Talo yang merupakan kerajaan maritim, mereka menamai mengafirmasi pasukan mereka sebagai pasukan Turijekne atau Turisalo, sebagai pasukan yang tidak tertandingi, sebagaimana buaya ini sebagai rantai tertinggi dalam ekosistem rantai makanan yang ada di perairan gitu. Saya lihat story tak, Ya,
kita ketawa-ketawa ini kasus. Saya ketahui Kak karena Iya. waktu dia diterkamin saya bilang ini nggak perlu dilaporkan ke polisi karena KDRT. Kalau dia menganggap bahwa ini sebagai keluarganya Kak ya. Luar biasa. Iya, jadi kejadian yang di Goa kemarin ini sama sekali tidak benar, mitos. Ya, mitos. Ya. Bagian daripada apa istilahnya ya, hal yang tidak perlu lagi kita percayai. Ya. Di era sekarang itu kan literasi berkembang, dana kritis bangun, peradaban semakin maju, akses informasi semakin gampang kita peroleh. Dan secara genetik kita manusia, human, sangat jauh dengan reptil. Kita punya rantai genetik. Kita sempurna ya. Kita ini ya human, manusia. Manusia betul. Kak, human. Kalau dalam agama diciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Ya. Tidak mungkin sama dengan buaya. Kira-kira begitu nih? Betul Kak. Tapi karena masyarakat Bugis berpandangan karena jari kakinya, jari tangannya 5 sehingga itu keluarga. Beda sama buaya liar namanya benrong, 4 jari tangannya. Pertanyaan saya, apakah semua buaya yang ditakdirkan memiliki 5 jari, apakah itu keluarga, apakah manusia? Baik. Begitu. Jadi Kakak Abdi mau tegaskan di kesempatan yang baik ini bahwa tidak benar itu ketika kemudian kita punya saudara kembar bernama buaya. Mensugestikan diri menurut saya kita tidak boleh membatasi hak orang juga Kak. Karena kepercayaan mereka itu seperti itulah ya. Tetapi kita luruskan di sini bahwa secara pandangan empiris kita, positivisme kita bahwa secara genetik kita jauh dengan buaya. Secara genetik jauh dari buaya. Jauh dengan buaya. Secara kebudayaan tadi sudah jelaskan. Sudah dijelaskan bahwa masyarakat Austronesia, masyarakat Melayu Nusantara bukan cuma di Sulawesi, di Kalimantan dan wilayah Vietnam juga memiliki kepercayaan yang sama tentang kerabat dengan buaya. Tapi kan sampai itu kurang dicapu-capu kok dong ya. Ya. Nenek pulang mikir karena nenek. Dia diam. Ternyata bahkan menangis. Ya. Ternyata buaya itu dibius. Gitu Kak ya. Dibius buayanya. Mungkin masyarakat Bugis bagusnya adalah dia membangun suatu sugesti bahwa buaya itu adalah suatu entitas yang positif. Tapi kita tidak bisa mengontrol persepsi hewan. Kayak hewan itu kan tidak memiliki akal, perasaannya cuma naluri. Dia menganggap bahwa semua itu adalah santapan. Jadi marilah kita meluruskan bahwa kalau memang kita punya, lebih baik kita merawat hubungan hablum minan nas daripada terlalu menaruh sugesti, effort dan pressure kepada hewan Kak. Baik, jadi apalagi hewan yang susah dijinakkan. Kayak buaya itu buaya darat mungkin termasuk. Kalau buaya darat mungkin bisa jadi atur sedikit Ya, susah ditebak kalau itu Kak ya. Nah, Kakak saya tuh kadang-kadang berpikir yang Kakak Abdi lakukan ini kadang-kadang menjadi kekuatan kita. Kita beruntung punya seorang Abdi Mahesa karena kadang-kadang di tengah kebimbangan masyarakat, netizen, apalagi yang menyangkut dengan kultur, Kakak Abdi kadang-kadang bisa memberikan kita alternatif jawaban yang memang diyakini itu cocok karena ada ilmunya. Karena kita berdasarkan empiris, berdasarkan yang lain-lainnya. Kenapa sosok Abdi Mahesa mau melakukan ini semua? Apa yang melatar belakangnya, apa yang mendasari sampai Anda kuliahi sampai di Jakarta ini bareng? Saya ingin membangun kebudayaan Kak dengan akal sehat kita. Bukan doktrin, bukan dogma, bukan magis, bukan mitos, tetapi kebudayaan yang turut andil dalam peradaban. Karena saya pikir bahwa budaya itu sifatnya enklaran, menjelaskan, memberikan kepada kita perspektif, gagasan, pandangan, dan edukasi. Sehingga bukan lagi ketakutan, bukan lagi kemunduran berpikir karena ada dogma bahwa dia mau kotanya itu pemali. Atau dia mengatakan dia nerapi nawan-nawamu, dia mau jepui, jenek kodolo segala macam. Itu membatasi ilmu pengetahuan berkembang. Sedangkan kita seorang akademisi dituntut untuk berpikir kritis, berpikir subjektif, berpikir dengan penuh keraguan-raguan. Harus ada observasi, data, ada riset, argumen, ada asumsi. Sehingga itulah yang membuat saya ingin membangun bahwa kebudayaan harus ada di dalam diri manusia yang diterima melalui akal dan direpresentasikan melalui perasaan. Termasuk Anda mungkin beruntung dan bersyukur karena ternyata Kementerian Kebudayaan dipisahkan dari Kementerian Pendidikan. Iya Kak, betul. Berarti teman tak ini giring ya, giring Pak Wamen, ya, Pak Padlizon dan Kak, sebagainya. Ya, Kak. Next mungkin juga ada cita-cita masuk ke ranah-ranah pemerintah. Ya, semoga dapat rezeki. Menjadi CPNS. Amin. Anda tidak ragu? Ya. Bahwa ini? Ya, bisa. Ditunda pengangkatannya. Tapi semoga dampak kepada masyarakat itu jauh lebih kuat lagi Kak. Baik, karena kita sudah mau masuk detik-detik buka puasa. Nah makanya sengaja tadi kosong-kosong di sini Kak Abdi. Ya, Kak.
karena sudah mau masuk sudah tidak buka puasa. Sembari kita menunggu, saya terima kasih banyak Kak Abdi sudah mau main-main dan ngobrol-ngobrol sharing. Walaupun ini di suasana Ramadan, tapi insya Allah tetap produktif selalu. Baik, Kak. Baik. Selamat kita. Salam lagi Kak Abdi.